Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allah sudah kenyang semua, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian salawat beriring salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang telah memberikan kita Islam yang mulia, Islam yang agung, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya betul-betul bisa mencontoh dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Soalnya sekalian yang insya Allah dirahmati dimuliakan oleh Allah, masih belum cukup. Mari sama-sama kita mendengarkan kisahnya. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang anak yang ingin sekali berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Dia ingin membalas kebaikan orang tuanya. Dia ingin membuat orang tuanya merasa senang dan merasa bahwa alhamdulillah, anak saya sudah betul-betul bisa menggantikan apa yang selama ini saya berikan kepada dia. Pada suatu saat, sang anak mengantarkan ibundanya tercinta untuk berangkat ke haji dengan cara menggendong ibunya. Jarak bermil-mil yang sangat luar biasa jauhnya, di tengah panas terik gurun pasir, sedikit kaki ibunya geser, sedikit turun dari gendongannya, kulitnya terasa sakit dan bahkan kelihatan robek karena saking perihnya sang anak ini betul-betul letih di tengah panas matahari gurun pasir. Sampailah sang anak dan ibunda yang digendong ini sampailah ke Ka'bah. Kemudian sang anak menggendong sambil memutari Ka'bah selama 7 kali putaran. Dengan rasa yang sangat lelah, sangat capek, sangat letih. Tetapi sang anak mengatakan, saya ingin membalas setelah semua jasa-jasa orang tua saya pada masa lalu. Dengan pemikiran seperti itu, akhirnya selesailah 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Kemudian sang anak menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah menggendong ibu saya dari rumah saya menuju ke Mekah, dan saya ajak ibu saya berputar bertawaf ke Ka'bah sampai 7 kali dan saya gendong. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah itu semua bisa menggantikan segala jasa-jasa ibu saya? Apa yang Rasulullah jawab? Belum cukup. Belum cukup. Panas matahari, jarak yang jauh, kulit sampai merasa sakit dan luka, tetapi tidak cukup untuk membalas apa yang telah ibundanya lakukan. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, maukah engkau aku beritahu dosa yang paling besar? Maukah engkau aku beritahu dosa yang paling besar? Maukah engkau aku beritahu dosa yang paling besar? Para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menyekutukan Allah dan berani kepada orang tua.
Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Menyekutukan Allah dan berani. Sekarang bayangkan, tundukkan kepala kalian dan tutup mata kalian semua. Sekarang bayangkan dengan setulus hati kalian semua. Bayangkan segala sesuatu berawal dari tiada. Bayangkan kalian masih berada di dalam perut ibu kalian. Bayangkan ibu kalian selama 9 bulan mengandung kalian. Bayangkan ibu capek, kesulitan karena kalian selalu dibawa kemana-mana. Bayangkan betapa luar biasa perjuangan ibunda kalian semuanya. Bayangkan betapa hebatnya, betapa luar biasanya ibu kalian mampu bertahan dengan keadaan yang demikian. Bayangkan ketika malam datang di mana ibu kalian tidak bisa tidur dengan tenang karena ada kalian di dalamnya. Bayangkan betapa sulitnya ibu kalian tidur, betapa sulitnya ibu kalian membalikkan badannya karena ada kalian di dalam perutnya. Selama 9 bulan dengan begitu sabarnya orang tua kalian, terkhusus ibu kalian, membawa kalian kemana-mana. Bayangkan setelah akhirnya 9 bulan penantian yang sangat-sangat lama itu, akhirnya masa-masa persalinan akan segera dimulai. Sang ibu sudah begitu sangat-sangat kesakitan, sangat-sangat menahan rasa sakit yang berada di ruang operasi. Sementara sang ayah berada di luar selalu berdoa, "Ya Allah, selamatkan anak saya, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai anak saya Engkau panggil, ya Allah. Selamatkan anak saya, ya Allah." Bahkan ayahnya sampai lupa kalau ibunya betul-betul kesulitan. Akhirnya dengan penuh rasa kesakitan, darah yang bercucuran kemana-mana, akhirnya keluarlah kalian dari dunia rahim ibu kalian menuju ke dunia nyata. Betapa luar biasa bahagianya seorang ibu yang betul-betul bisa melahirkan seorang anak yang sempurna, dipegang jemarinya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, anak saya seorang perempuan. Ketika itu ibunya sudah berpikir ingin menjadikan anaknya sebagai anak yang soleha, ingin menjadikan anaknya sebagai anak yang sangat-sangat patuh terhadap orang tuanya. Akhirnya hari demi hari dijalani, mulai diajarkan kata demi kata, diajarkan kosakata mama, ayah, bunda, bapak, diajari satu kata demi kata, diajar berjalan, jatuh, diberdirikan lagi, diajar lagi dan diajar terus. Hingga pada akhir masa itu, sang anak perempuan ini sudah mulai beranjak menjadi remaja. Kemudian seketika itu terpikir di benak orang tua, bagaimana kalau saya memondokkan anak saya? Bagaimana kalau misalkan saya bawa anak saya ke pondok pesantren, agar supaya anak saya bisa belajar Islam di sana, agar anak saya bisa belajar agama di sana, belajar mengaji di sana dan punya hafalan Quran. Akhirnya waktunya pun tiba. Sang anak sudah lulus SD dan akhirnya memutuskan, "Bunda, saya mau masuk di pondok pesantren." Betapa bahagianya ibunya ketika mendengar bahwa anaknya mau masuk di pondok pesantren.
Akhirnya datanglah masa ketika orang tua mengantarkan sang anak tersebut untuk menuju ke pondok pesantren. Masa-masa yang sulit yang dihadapi rasa tinggal di pondok pesantren. Akhirnya masuklah mulai dari kelas 7. Pelan-pelan belajar untuk bisa terbiasa jauh dari ibunya. Pelan-pelan belajar untuk bisa mandiri. Yang biasanya dibuatkan, yang biasanya dicucikan bajunya, yang biasanya disetrika bajunya, tetapi ternyata sekarang belajar untuk bisa membuat segalanya sendiri. Sampai tiba masanya dia sudah merasa sadar. Dia mulai merasa sadar bahwa bagaimana betul-betul luar biasanya perjuangan masuk di pondok pesantren. Dia mulai berpikir, bagaimana ya kalau saya menghafal Quran di pondok pesantren. Dia mulai berpikir, ustadz dan ustazah selalu memberikan motivasi, ayo jadi penghafal Quran, ayo jadi penghafal Quran. Maka dari itu dia memutuskan sejak saat ini dia mau menjadi hafiz Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Lelah, bingung, capek, letih, kenapa ya Allah tidak bisa hafal Quran? Tetapi seketika itu memikirkan dan mengingat jasa-jasa orang tuanya, karena dia ingin membuat orang tuanya bahagia, maka dia semangat terus pantang menyerah menghafalkan Al-Quran. Karena dia yakin ketika sang anak menjadi penghafal Quran, kelak di akhirat nanti orang tua akan dipasangkan sebuah mahkota dan jubah kebesaran yang tidak pernah ditemui di dunia ini. Pelan-pelan 1 juz sudah selesai dihafalkan, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 sampai 10 juz. Alhamdulillah, akhirnya sang anak betul-betul mampu menyelesaikan hafalan 10 juznya, kemudian diikutkan untuk tasmi. Adalah tahap pertama 10 juz. 10 juz pertama betul-betul dirasakan sangat luar biasa karena baru pertama kalinya. Alhamdulillah, sang ibu bisa menghadiri, tetapi ternyata sang ayah belum sempat. Alhamdulillah selesai 10 juz tasmi. Lanjut berjuang terus. 11 juz sudah selesai, 12, 13, 14, 15, bahkan sampai 20 juz. Tiba saatnya untuk tasmi yang kedua. Tasmi yang kedua, sang ayah bisa hadir di depan anaknya, tetapi sang ibu yang tidak bisa. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, 20 juz bisa ditasmikan. Setelah itu semakin semangat karena tinggal 10 juz. Alhamdulillah 21 juz, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan akhirnya tasmi yang ketiga 30 juz. Satu kali duduk, semua santri di Ummul Mukminin mengatakan Masya Allah. Ada santri yang betul-betul mampu menyelesaikan 30 juz. Akhirnya kedua orang tuanya bisa hadir dengan bersamaan. Alhamdulillah mereka berdua bisa hadir untuk mendengarkan tasmi 30 juz satu kali duduk anak tercinta. Al-Baqarah dimulai dengan mantap, alhamdulillah lancar. Ali Imran luar biasa, An-Nisa, Al-Maidah lanjut terus. Juz 1 selesai, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut 10, 11, 12, 13, 14. Lanjut 20 juz, alhamdulillah masih tetap lancar. 21, 22, 23, 24. Terus lanjut 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dan sampai akhirnya di surah terakhir An-Nas.
membaca surah An-Nas sudah tidak sanggup bagi dirinya, sudah tidak mampu, untuk melantunkan surah An-Nas karena saking tidak sanggupnya melihat cucuran air mata orang tuanya yang turun karena bahagia. Diselesaikanlah An-Nas dengan pelan, terisak-isak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudah tidak sanggup di ayat terakhir, betul-betul luar biasa. Sedih, air mata tidak bisa tertahankan. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, 30 juz selesai dengan pengorbanan berada di pondok. Seketika itu anak tersebut sujud syukur, kemudian berbalik kepada kedua orang tuanya, memeluk ibunya, memeluk ayahnya dengan cucuran air mata yang sangat deras membasahi pipi ini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah anakku sayang, alhamdulillah sudah menjadi penghafal Quran ya Allah, alhamdulillah. Suasana yang sangat luar biasa. Betapa luar biasa perjuangan seorang anak dalam membahagiakan kedua orang tuanya. Tetapi ingat soleha, ingat baik-baik, orang tua kalian sekarang tidak ada di sini. Maka dari itu ada ibu guru, ustazah yang menggantikan peran orang tua. Maka dari itu ingat baik-baik, kalau sampai kalian membuat guru kalian merasa jengkel, merasa tidak enak hati, bahkan menangis terseduh-seduh karena perbuatan kalian, ingat, itu sama saja dengan melukai perasaan ibu kalian sendiri. Maka dari itu kami meminta kepada ustazah sekalian untuk bisa maju ke depan, berdiri di depan, kemudian santri semuanya satu persatu bersalaman, bahkan mungkin bisa memeluk sambil meminta maaf. Karena ingat, guru-guru kalian yang ada di sini, ustazah kalian yang ada di sini, itu adalah pengganti orang tua kalian. Kalau sampai kalian membuat hati guru kalian sakit, kalian bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar yang tidak baik kepada guru-guru kalian, berarti sama saja kalian melukai perasaan ibu kalian. Sekali lagi kepada ibu guru agar bisa saling ingat sekali lagi, kalau sampai kalian membuat guru kalian bahagia, maka dengan saat itu pula ilmu kalian berkah. Ketika ibu guru kalian bilang, ya Allah suksesnya nak, suksesnya nak nanti kuliahnya, suksesnya nanti SMA-nya ya nak ya, maka insya Allah ilmu yang berkah yang akan kalian dapatkan. Iya, insya Allah. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu guru yang sudah sangat luar biasa dalam mengajarkan santri-santri kita. Saya harap momen ini adalah momen yang tidak terlupakan. Kalian ingat terus 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan ini adalah saya harap momen yang paling penting untuk masa depan kalian yang lebih cerah lagi.
kadang-kadang dia menyentuh ibu. Iya. Ingat Soleha, ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kalau orang tua kalian di rumah ridho dan guru kalian yang sekarang ini ridho, maka insya Allah masa depan kalian Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan kalian meraih cita-cita kalian. Maka dari itu muliakan guru kalian sebagaimana kalian muliakan orang tua kalian. Cintai, sayangi guru kalian sebagaimana kalian mencintai dan menyayangi guru kalian. Soleha ingat ya, mungkin sekarang, tahun depannya lagi, apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian mungkin belum ada rasanya. Tapi yakin 10, 20, 30, 40 tahun mungkin kalian guru akan sadar, ya Allah ternyata ini ya. Ternyata ini kenapa guru saya mengatakan seperti ini. Ternyata ini hikmahnya ya. Semangat. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang mau menjadi pecinta Al-Quran? Tidak ada ruginya kalau kita cinta dengan Quran. Tidak ada ruginya kalau kita membaca Al-Quran setiap hari. Siapa di sini yang mau bacaan Al-Qurannya sampai level 4 semuanya? Soleha yakin dan percaya, usaha kalian dalam menempuh level 4 tidak ada yang sia-sia. Ingat, bagaimana menghadapi keguruta, gagal ulang lagi, datang ke ibu-ibu muka ujian dan tutor gagal, ulang lagi. Itu semua bernilai pahala di mata Allah. Tidak ada yang sia-sia. Ibu siapa nama ibu? Paulia. Ada yang mungkin sampai 2 kali, 3 kali ditolak untuk ujian tutor. Tetapi karena tidak pernah kenal lelah, Mama evaluasi. tidak pernah menyerah, akhirnya waktu yang menjawab bisa menjadi tutor. Saya mau menyampaikan kepada seluruh santri Ummul Mukminin, Soleha tidak harus menjadi hafizah 30 juz, karena kita bukan pondok tahfidz. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4, 5, 6 itu sudah sangat luar biasa bagi kalian. Dan saya yakinnya 1 juz saja orang tua kalian pasti akan tersenyum bahagia, menangis bangga. Apalagi kalau 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai 30 juz. Apalagi kalau kalian betul-betul bisa mencapai target tutor sebelum lulus dari SMP, maka itu yang juga akan sangat membuat orang tua kalian bahagia. Sekali lagi Soleha ingat, orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Allah selalu akan berikan kemudahan di dalam hidup. Gak apa-apa Soleha, kalau mau dipeluk erat ibunya gak apa-apa. Rasakan bahwa beliau ini adalah ibu kandung kalian sendiri.
maka jangan sungkan mencium tangannya, memeluk beliau, karena sama saja kalian betul-betul memuliakan orang tua kalian sendiri. Doakan lancar hafalannya. Sekarang ingat ya, soleha semua ingat. Coba dengar dulu baik-baik. Dengar dulu baik-baik. Kalian tadi sudah nyanyi. Kalian sudah mencium tangan guru kalian. Kalian sudah memeluk guru kalian. Sekarang saya tanya, apakah pantas dengan kebaikan guru kalian sekarang ini? Apakah pantas berbicara kasar kepada beliau? Apakah pantas ketika diminta sesuatu, diminta untuk melakukan itu dan kalian mengatakan tidak, Bu? Apakah pantas? Apakah pantas kalian sebagai seorang santri ketika disuruh dengan gurunya kemudian merasa jengkel dan mengatakan, kenapa ini ibu disuruh terus? Apakah pantas seperti itu? Rasakan kulitnya, rasakan keriputnya, dan ingat perjuangan beliau ketika kalian masih bayi, ketika kalian masih anak kecil. Ingat semua perjuangan beliau. Soleha yang sudah duduk bisa tolong fokus lagi. Ketika kalian capek, ketika kalian lelah untuk menghafal Quran, ingat di rumah kalian orang tua kalian tidak pernah berhenti berdoa. Ya Allah, jadikan anak saya penghafal Quran, ya Allah. Begitu juga yang bukan di asrama tahfidz, ingat, yang bukan di asrama tahfidz tetap punya jatah menghafal. Kalau kalian capek, kalau kalian bad mood, kalau kalian lagi capek dan enak hati, ingat semua perjuangan orang tua kalian sejak kalian masih di kandungan sampai detik ini. Semangat, semangat, tambah hafalan baru, murojaah semangat. Semangat dulu. Alhamdulillah, semangat. Sedikit lagi. Saya mau cerita sedikit. Ada pengalaman salah satu santri saya di MS Jombang.